Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Rabu 24 Maret 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Menindaklanjuti normalisasi parit sebagai sekat dan upaya menjaga ketersediaan air untuk pencegahan karhutla di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang pada Kamis 18 Maret 2021 kemarin, Kapolres berharap agar pembukaan jalan segera dilakukan. Seperti yang kita ketahui, Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono dan jajarannya yang didampingi Kapolsek Muara Pawan, Camat Muara Pawan, Manggala Agni, dan BPBD melakukan kunjungan dalam rangka normalisasi parit sebagai sekat dan upaya menjaga ketersediaan air untuk mencegah karhutla di Kecamatan Muara Pawan, Desa Sungayawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pembangunan kanal dan normalisasi saluran parit itu juga menjadi penguat sinergitas antara pihak perusahaan dan tim Satgas Karhutla baik di kecamatan maupun di kabupaten. Jadi sekat kanal yang kemarin kita tinjau di wilayah Tanjung Pura Muara Pawan ini berkaitan dengan upaya untuk pencegahan adanya kebakaran hutan dan lahan. Karena dengan adanya sekat kanal ini, sehingga para petugas dan masyarakatnya akan memadamkan lokasi atau titik hotspot kebakaran itu mempermudah untuk mencari air, mempermudah dalam kaitannya dengan untuk melakukan pemadaman. Kemudian yang di Muara Pawan kemarin di Tanjung Pura itu ada rurak. Rurak itu artinya penyimpanan air yang lebih dalam, sehingga air itu tidak akan cepat habis apabila pada saatnya nanti musim kemarau. Jadi untuk kawasan Pelang ini tentunya ini kan kalau kita lihat salah satunya adalah lahan gambut juga yang di sana. Tentunya sangat perlu juga untuk dibuat sekat kanal di sana. Dikarenakan di Pelang berdasarkan pengalaman tahun 2019 itu juga banyak titik hotspot yang terjadi di sana, dan ini menjadi perhatian khususnya untuk Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu di wilayah Pelang dan Muara Pawan, khususnya Tanjung Pura. Sekat kanal sangat penting sekali, apalagi pengalaman kita di tahun 2015 sama tahun 2019, kebakaran besar khususnya di daerah Desa Sungai Pelang, sepanjang jalan poros Pelang Tumbang Pipi. Itu memang sangat sulit air ya, ketersediaan airnya sangat sedikit. Apalagi kejadian kebakaran itu berada di tengah-tengah kawasan gambut. Jadi jarak antara sumber api dengan sumber air sangat jauh sekali. Dengan adanya sekat kanal ini, ditambah lagi ada rencana dari BPBD Kabupaten Ketapang membuat jalan mitigasi. Itu akan sedikit memudahkan dalam penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Ya. Di Pelang. Untuk saat ini sendiri apa yang sudah dilakukan nih Pak untuk di Pelang sendiri? Untuk di Pelang yang saya monitor sampai dengan saat ini baru dibangun posko untuk penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, khususnya di Desa Sungai Pelang. Ya. Nah, beberapa minggu terakhir sudah dilakukan juga rapat konsolidasi selama 4 kali, dan salah satu diantaranya adalah membahas tentang rencana pembuatan sekat kanal dan jalan mitigasi di area Pelang. Sesuai dengan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika di Rahayu Usman Ketapang, BMKG Ketapang, itu puncak musim kemarau tahun 2021 ini diperkirakan dari bulan Juli sampai dengan September. Oke. 2021. Berarti kan dalam waktu dekat sekat kanal itu memang sudah harus dibuat ya Pak ya? Harus. Dan mitigasi jalan Ya, itu ya? untuk penanganan ya, untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Kepala Manggala Agni Daerah Operasi Ketapang Rudi Windara mengatakan pihaknya merasa sangat terbantu dengan adanya pembuatan sekat kanal ini. Terlebih Kabupaten Ketapang memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas dengan potensi kerawanan kebakaran yang tinggi. Dari Kabupaten Ketapang, Ditauk Tari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Ketapang menggelar technical meeting Festival Dendang Melayu yang dilaksanakan di Hotel Nevada Kabupaten Ketapang Rabu pagi. Ketapang TV dipercaya menjadi media partner dalam ajang Festival Dendang Melayu tersebut.
Technical meeting ini dilaksanakan untuk para peserta Lomba Dendang Melayu Ketapang dalam mengambil nada dan pemilihan nomor undian peserta. Setidaknya ada 32 peserta putra dan putri dari umur minimal 15 tahun ke atas. Para peserta yang melakukan technical meeting ini akan diadu kemampuannya pada audisi 25 Maret 2021 besok siang. Kalau hari Rabu ini kami mengadakan technical meeting, kemudian pencabutan nomor undian, kemudian pengambilan nada suara mereka. Untuk jumlah itu kurang lebih 32 peserta. 32 peserta yang ikut audisi. Jadi untuk audisi besok akan diserahkan jam 1 di Hotel Lipada ini juga. Dari jam 1 sampai selesai, kemudian akan dipilih 6 orang peserta putra dan putri. Jadi ada jumlah 12 orang untuk mengikuti grand final itu tanggal 29 Maret di Nevada 29 malam. Ini Bu, tujuannya Festival Dendang Melayu Ketapang ini apa Bu? Itu tujuan pertama mempromosikan lagu-lagu Melayu Ketapang, kemudian menimbulkan atau mencari bakat-bakat mereka sebagai penyanyi dendang Melayu, itu menimbulkan kreativitas mereka, terutama di lagu Melayu. Para peserta kami berikan semangat, semoga mereka yang terbaik lah untuk kita Kabupaten Ketapang umumnya, kemudian untuk Dinas Pariwisata kita untuk inventarisasi kita lagu-lagu Melayu, kemudian penyanyi-penyanyi yang ada di Kabupaten Ketapang. Jika ada pemenang nih Bu, juara 1 itu kemungkinan bisa dibawa ke provinsi atau seperti apa? Ya, kalau ada peluang di sana, ada lomba-lomba di provinsi ataupun di tingkat nasional, kami akan ikutkan. Berarti difasilitasi oleh Dinas Pariwisata? Iya, difasilitasi oleh Dinas Pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan Festival Dendang Lagu Melayu Kabupaten Ketapang ini sengaja kita laksanakan dalam rangka memeriahkan ulang tahun Ketapang yang ke-603. Adapun rangkaian kegiatan ini kita sudah mulai melaksanakan dalam penjaringan peserta itu dari tanggal 8 Maret sampai tanggal 22 Maret. Nah, kemudian hari ini seperti yang Ibu Kabid Bu Lisa Aryati tadi sampaikan, kita adakan technical meeting yang terdiri dari pencabutan undi nomor urut tampil dan untuk pengambilan nada lagu. Kemudian besok jam 1 siang itu kita audisi seleksi peserta yang mana nanti akan kita ambil masing-masing itu putra-putri, 6 putra, 6 putri untuk diadu di ajang grand final di tanggal 29 Maret jam 19 malam di Nevada Hotel. Kemudian perlu saya sampaikan juga dalam Festival Dendang Melayu Ketapang ini lagu-lagunya memang kita ambil lagu-lagu ciptaan karya asli orang Ketapang, yaitu seperti lagu Wajib Pria itu Kota Ada-Ada, lagu pilihannya Keladi Ganjung dan Sungai Pawan, itu ciptaan dari Bang Marwan Salim. Nah, kemudian untuk lagu wanita itu lagu wajibnya Ula-Ula, kemudian juga lagu pilihannya Kota Ketapang dengan Tiup Ketapang. Nah, itu juga salah satu seniman kita, yaitu Pak Nyeng, yang kebetulan sekarang pun berdinas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ketapang. Mungkin itu aja. Harapan saya kemudian ke depan semoga kegiatan ini tetap dapat terus dilaksanakan dan berharaplah semoga antusias dan minat peserta ini benar-benar semakin meningkat sehingga kita dapat dalam upaya kami juga untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Melayu pada khususnya. Terima kasih. Festival Dendang Melayu ini dalam rangka ulang tahun Kabupaten Ketapang yang ke-603 dan sebagai ajang promosi lagu daerah khususnya Melayu agar terus diperdengarkan di kalangan masyarakat Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, Jumadi, melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Puskesmas Kedondong lakukan posbindu PTM untuk warga binaan kelas 2B Kabupaten Ketapang pada Selasa 23 Maret 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran dan deteksi dini tentang penyakit tidak menular dimanapun dan kapanpun yang tak kasat mata. Posbindu PTM atau Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang dilaksanakan oleh Puskesmas Kedondong
merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa penyakit tidak menular dan sebagai deteksi dini. Tenaga kesehatan Puskesmas Kedondong pada Selasa 23 Maret 2021 melakukan Posbindu PTM di Lapas Kelas 2B Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam pemeriksaan ini ada beberapa tahap, yaitu wawancara, mengukur tinggi badan, berat badan, pemeriksaan gula darah, kolesterol, cek darah, dan edukasi. Dari hasil pemeriksaan maka akan diberikan arahan tentang penyakit yang diderita. Jika ada ditemukan penyakit yang harus ditangani segera, maka akan diarahkan pemeriksaan lebih lanjut ke Puskesmas Kedondong. Walaupun Lapas Kelas 2B Ketapang ini sendiri memiliki klinik tersendiri bagi warga binaan Lapas Kelas 2B ini. Ya bagus, memang kita kan kerjasama dan meningkatkan suatu kesehatan dari kesehatan di Puskesmas ya Kedondong itu sering kita lakukan. Nanti kedepannya supaya agak terpadu lah ya, terorganir sehingga tentang kesehatan di dalam ini bisa terpapar dengan bagus. Ya kesehatan itu maksudnya yang sakit gitu. Yang sakit itu yang sering terjadi ya demam gitu aja, enggak terlalu ya. Demam, kesehatan yang menggangguan itulah. Seperti demam, panas, enggak terlalu. Ada sih yang berapa orang biasa dibawa ke rumah sakit. Kita kan ada kerjasama juga dengan rumah sakit ya. Terakhir ya, apa harapan Bapak dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini? Ya, untuk kedepannya saling kerjasama sesuai dengan SK Menteri ya. 3 SK Menteri kerjasama dengan kesehatan untuk menunjang kesehatan mereka di dalam ini. Yang kita harap gitu untuk pemerintah daerah. Ini sasarannya kan seluruh masyarakat Ketapang ya. Kalau misalnya deteksi, ini kan sifatnya screening. Kalau screening itu kan minimal 6 bulan sekali lah kayak gitu. Jadi karena jangkauan kita luas, masyarakatnya banyak, mungkin kita ndak bisa per 6 bulan, mungkin 1 tahun sekali. Itu pun belum merata karena mengingat jangkauannya sangat luas. Kalau boleh tahu yang dicek ini apa aja sih? Ini yang dicek itu analisa lemak tubuh, kemudian itu untuk mengetahui usia sel juga, ada berat badan, tinggi badan, tensi darah, sama gula darah. Nah, ini kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu kan terdiri dari kencing manis, darah tinggi, asma, kanker. Nah, itu kan biasanya tidak bergejala. Makanya kita adakan kegiatan ini untuk screening, deteksi dini. Kita adakan ini di seluruh wilayah Puskesmas Kedondong. Selain di instansi-instansi, di sekolahan, juga kita adakan di RT-RT, seperti itu. Dan itu gratis? Iya, ini gratis. Ini program pemerintah. Di setiap puskesmas, bukan hanya Puskesmas Kedondong, tapi di 24 puskesmas yang ada di Ketapang juga ada kegiatan seperti ini. Ya, himbauannya kepada masyarakat, khususnya Ketapang, jangan takut untuk melakukan screening kesehatan. Kami selalu datang di setiap tempat, di RT-RT khususnya. Biasanya kami minta tolong sama RT-nya, sama kepala desanya, kemudian kita adakan. Jadi RT-nya menghimbau kepada warga untuk datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi harapan kami kalau misalnya ada undangan seperti itu, masyarakat jangan takut. Ini hanya screening kesehatan untuk pengecekan awal kesehatan kita semua. Jadi Posbindu PTM itu punya logo. Logonya itu cerdik. Jadi cerdik itu cek kesehatan secara rutin, yang C-nya, E-nya enyahkan asap rokok, yang R-nya rajin olahraga, yang D-nya diet seimbang, kemudian I-nya istirahat cukup, yang K-nya kelola stres. Agak bagus pelayanannya dan sebagainya, kita bisa tahu mengenai darah dan sebagainya dan lain-lain penyakit. Tadi Bapak dicek apa-apa aja nih? Kolesterol sama darah tinggi, cuma itu aja. Aman Pak? Aman. Apakah kegiatan ini Bapak terima setiap tahun atau sebulan sekali atau seminggu sekali Pak? Ini kegiatan tergantung dari puskesmas saya. Jadi tidak tahu jadwal
kapan dan sebagainya. Baru kali inilah. Bapak sendiri baru pertama kali ini? Ya. Apa harapan Bapak dengan adanya kegiatan seperti ini Pak selaku narapidana yang ada di sini? Seharusnya diperiksanya setiap bulan, jadi tahu kesehatan kita dan sebagainya, supaya mudah mencari obat dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini setiap bulan ya Pak ya, biasa bisa mengecek narapidana terkasih. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya, selamat pagi. Ya, sama-sama. Dengan pemeriksaan ini diharapkan para warga binaan juga waspada dengan penyakit tidak menular yang diderita, agar bisa melakukan pengobatan dini terhadap suatu penyakit. Dari Kabupaten Ketapang di Tauktari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Sebanyak 77% penghuni lapas kelas 2 Pontianak merupakan terpidana kasus narkoba. Setidaknya hingga saat ini, jumlah penghuni lapas kelas 2 Pontianak berjumlah 1.025 orang. Kepala Lapas kelas 2 Pontianak, Farhan, menjelaskan jika pelaku tindak pidana narkoba mendominasi di Lapas kelas 2A Pontianak, di mana dari 1.025 terpidana, 77%-nya merupakan terpidana kasus narkoba. Menurut Farhan, sebagai upaya pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan seperti peredaran gelap narkoba, pihaknya telah intensif melakukan berbagai langkah seperti menambah petugas yang saban hari selalu memantau pergerakan warga binaan tersebut, serta melakukan penggeledahan di setiap kamar. Dikatakan Farhan, selain itu, di Lapas kelas 2A Pontianak juga membuat program rehabilitasi sosial yang diambil dengan cara diseleksi, dengan maksud untuk membangun dan membina mereka untuk merubah persepsi mereka yang menilai narkoba bisa mengatasi masalah. Memang yang dari 1.025 orang itu ada sekitar 77% kasus narkoba. Nah, di sini sekarang ada program rehabilitasi sosial. Nah, dari 1.025 orang ini ada 200 orang yang ikuti rehab sosial. Nah, untuk menyeleksi itu mereka di asesmen. Nah, ini diantaranya adalah satu, warga binaan yang ingin berubah. Kedua juga ada warga binaan yang kita seleksi untuk bagaimana dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi selain pengamanan, pengawasan juga kita ada pembinaan rehabilitasi sosial. Bagaimana membangun warga binaan dalam pola hidup yang tadinya coba untuk bahwa persepsi bahwa narkoba itu bisa menghilangkan ya, mengatasi masalah, kita coba bangun bahwa itu narkoba itu menjadi masalah. Ya alhamdulillah nih untuk sementara ini kegiatan ini berlangsung dengan aman dan tertib. Farhan berharap dengan adanya berbagai langkah dan program tersebut, WBP yang ada di Lapas kelas 2A Pontianak kedepannya bisa berlaku lebih baik lagi. Dari Kota Pontianak di Tauktari Mauludea, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.